berita sana sini simpang siur hoax macam-macam kan terjadi. Padahal banyak juga yang memprediksi begini Pak Mustafa. Karena seorang Mustafa itu sudah kehilangan semuanya, dia kehilangan keluarga di waktu yang hampir bersamaan, ayahnya juga tewas kena rudal begitu. Banyak yang memprediksi kemudian dia akan mengambil keputusan yang terlalu berani. Karena toh dia sudah kehilangan semuanya, tidak ada yang akan menghambat dia untuk membuat satu strategi yang sangat berani. Ternyata tidak. Atau ini semua bagian dari kalkulasi strategi itu? Ya, itu biasalah. Itu sebuah salah satu analisis ya. Dia sudah kehilangan semuanya, dipastikan dia akan lebih keras, lebih keras, berani dan makanya. Itu bolehlah, itu salah satu analisis. Tapi harus ingat, Ayatullah Mustafa Khomeini ini adalah seorang pemimpin melalui proses yang panjang. Dia tentu punya kemampuan cara berpikir yang lebih rasional, jauh dari emosional, dan dia lebih mementingkan kepentingan negara dan rakyatnya, bukan keluarga atau golongannya, tapi saya optimis dan saya punya prasangka baik ya, seorang Ayatullah Mustafa Khomeini dia adalah seorang pemimpin yang melalui proses panjang, bukan karbitan. Dia akan bisa berpikir secara matang yang lebih mementingkan kepentingan negara dan rakyatnya. Adapun bagaimana dia bersikap keras atau tidak, ya itu kita belum dicoba ya. Tapi untuk saat ini, di mana Iran dalam keadaan diserang, dalam keadaan perang, siapapun pemimpin Iran pasti dia akan bersikap keras. Siapapun pasti adalah seruannya ada melakukan perlawanan. Di Iran sendiri, Pak, ya itu di lingkungan rezimnya sebetulnya pecah-pecah. Ada kelompok reformis, moderat, ada kelompok yang radikal. Seperti Presiden Iran sekarang, Masoud Pezeshkian, itu sebetulnya kalau di Iran itu kategori kelompok moderat sebetulnya. Dia baru menjabat 2024 ya, baru hampir 2 tahun. Menggantikan sebelumnya kan, yang tewas itu. Tapi dalam keadaan seperti sekarang, Pak, semua rakyat Iran dan pimpinan juga, baik yang dari kelompok moderat maupun yang radikal, bersatu untuk mempertahankan negerinya. Karena sekarang itu perang yang ada sekarang itu dianggap oleh rakyat Iran dan pimpinan adalah perang eksistensi. Jadi ini adalah hidup dan mati bagi mereka. Maka sudah tidak ada istilahnya moderat dan radikal dalam situasi perang saat ini. Mereka akan bersatu. Nanti kelihatan apakah ini dari kubu moderat maupun radikal ketika perang itu sudah berakhir dan mulai perundingan lagi, termasuk nanti untuk melihat siapa sebenarnya Ayatullah Mustafa Khomeini itu. Nanti akan kelihatan setelah situasi normal. Tapi dalam situasi tidak normal seperti sekarang, wajarlah kalau mereka semua ada bersikap radikal, mempertahankan negaranya, mengeluarkan statement untuk melawan Amerika dan Israel sampai titik dari penggap, itu wajar, Pak. Itu terjadi di mana saja. Mereka mempertahankan negaranya, mempertahankan eksistensinya, hidup mati dan bagi mereka kan. Tapi nanti kalau sudah keadaan normal, siapa sebenarnya mereka itu akan terlihat. Jadi belum. Tapi pertanyaan besar adalah normal itu kapan? Dan yang dibilang normal itu apakah benar-benar bebas dari rudal dan serangan-serangan balik? Ya, artinya setelah nanti perang ini bisa berhenti. Kapan prediksi Anda perang akan berhenti? Israel sampai sekarang masih melancarkan rudal dan rudalnya presisi. Nah ini semakin gak jelas. Awalnya masih beberapa hari yang lalu masih muncul upaya diplomasi untuk mengakhiri perang ini seperti dilakukan Mesir, Qatar, Turki, Rusia. Ini sekarang dalam minggu ini mereka sudah lenyap semua itu. Bahkan eskalasinya semakin tinggi dan statement dari Amerika maupun Iran ini semakin keras ya. Iran tampak sangat tidak mau kompromi, kan sudah berkali-kali disampaikan oleh Menlu Iran Abbas Araghchi dan kemudian Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Iran mau menghentikan perang itu asalkan memenuhi 3 syarat. Pertama, Amerika sama Israel harus mengakui kedaulatan Iran. Yang kedua adalah Amerika dan Israel harus memberi kompensasi atas kerugian Iran dampak dari perang ini. Yang ketiga adalah ada perjanjian tertulis dan yang menegaskan bahwa Amerika dan Israel tidak mengulangi serangan lagi di masa mendatang. Ini kan berat. Tiga-tiganya berat semua. Akan berat semua, terutama nomor 2 dan nomor 3.
Nah, itu yang membuat arah menuju gencatan senjata seperti buntu sekarang. Begitu pula pihak Trump, ini anunya keras, tawarannya keras. Yang pertama, Iran harus menanggalkan program nuklirnya. Iran harus menanggalkan program rudal balistiknya. Iran harus menghentikan semua dukungan baik politik maupun militer terhadap semua proksinya yang ada di Timur Tengah. Seperti di Irak, di Libanon, Hezbollah, kemudian Houthi di Yaman. Nah, tiga syarat ini kan tidak mungkin diterima oleh Iran kan, tidak mungkin. Lantas siapa yang bisa memediasi keduanya? Nah, ini sekarang yang saya katakan tadi ini deadlock, buntu. Jadi dalam keadaan sekarang kedua sikap dari kedua pihak sama-sama keras, maka agak susah kapan perang ini akan berakhir. Kalau kita bicara sebaliknya perang ini akan berkepanjangan. Perang akan berkepanjangan. Ya. Terlepas dari siapa yang menang nanti, siapa yang bertahan. Siapa yang menang. Sekarang siapa yang menang ada juga relatif, Pak. Siapa yang menang? Kalau bicara perimbangan kekuatan secara militer, tentu Amerika sama Israel itu adalah unggul, ya. Tapi bagi Iran kan beda. Bagi Iran bertahan seperti sekarang aja bisa membalas setiap hari ke sasaran Israel dan Amerika, itu sudah sebuah kemenangan. Nggak perlu dia menang secara militer, unggul secara militer. Dalam keadaan sekarang aja Iran mengklaim sudah menang. Di pihak Amerika sama Israel juga mengklaim ini sekarang menang, sama-sama mengklaim menang. Ya. Kan gitu. Tapi kan negara-negara kuat di sekitarnya gitu ya, di Timur Tengah atau Rusia sekarang kan sudah menyatakan bahwa dia akan membela Iran mati-matian. Apa yang Anda baca dari sini? Apakah kekuatan Iran nantinya bisa memenangkan kekuatan Rusia, maksud saya, bisa memenangkan Iran pada akhirnya? Ya, sekarang tidak usah jauh-jauh ya. Apa yang terjadi sekarang? Bagi Iran itu sebuah kemenangan. Sekarang ini? Sekarang itu sebuah kemenangan. Artinya dia bertahan. Coba 3 minggu. Ya. Sudah 3 minggu. Pihak Sincom, Pusat Komando Amerika mengklaim bahwa dia sudah menggempur 7.800 sasaran di Iran sejak meletusnya perang ini. Dan mengklaim juga sudah menghancurkan 120 kapal laut, kapal perang angkatan laut Iran. Ya. Artinya kalau lihat dari data ini, seharusnya Iran ini kan sudah habis, Pak. Sudah habis kan. Apalagi yang menjadi sasaran di Iran sekarang, 7.800 sasaran. Ya. Dan dia pakai rodal yang paling modern seperti Tomahawk ya. Tomahawk ini rodal balistik yang dianggap paling modern milik Amerika. Sudah beberapa ribu Tomahawk yang dilayangkan ke Iran. Dan perangnya nggak di tempat dia, perangnya jauh dari Amerika, itu costly untuk Amerika sebenarnya. Ya, itu costly. Artinya kalau lihat dari teori ini, ya pasti Iran tuh habis kan. Tapi apa yang terjadi? Iran masih bisa membalas hampir tiap hari. Ya. Dan sampai membakar kota Tel Aviv. Dan bahkan Iran mengklaim sekarang menggunakan rodanya yang paling canggih sekarang itu. Bukan yang dipakai pada minggu pertama, minggu kedua. Yang sekarang sudah minggu ketiga sudah pakai rodanya paling canggih. Yaitu rodal balistik Horamsar 4 dan rodal hipersonik Fatah 2. Dia sangat presisi. Sangat presisi, sangat presisi. Dan sangat destruktif. Iya, dan sangat menurut Iran ini sudah tidak bisa ditegak oleh sistem anti serangan rodal dan anti serangan udara. Dan sekarang sudah dipakai oleh Iran. Jadi kalau secara kalau kita kembali kepada klaim Trump, kemudian Netanyahu bahwa sudah menghancurkan sekian, terbukti Iran begini kan berarti kan masih omong kosong. Apa yang dikatakan itu rudal yang diklaim membunuh Netanyahu? Meskipun hoax katanya. Iya, hoax. Itu bisa aja. Jadi memang sekarang Netanyahu juga disasar oleh Iran. Tapi sekarang kan belum berhasil. Tidak hanya Netanyahu, semua elit politik Israel sekarang menjadi sasaran Iran untuk membalas atas tewasnya berapa belas elit politik Iran yang sudah tewas kan, kan gitu. Pasti kan akan membalas. Tapi ya sampai sekarang kan belum berhasil. Kenapa? Kenapa kok belum berhasil? Karena pemimpin Israel dan tidak hanya pemimpin rakyatnya, hidupnya sekarang sebagian besar ada di bunker. Di Israel tempat teraman, ya, di Israel saya ingin sampaikan. Sekarang setiap rumah di Israel itu harus punya bunker. Itu sudah SOP. Belum lagi bunker di tempat umum. Jadi ketika Israel dalam keadaan perang besar seperti sekarang, kehidupan rakyat Israel, apalagi elitnya, itu ada di bunker-bunker semua. Maka mereka selamat. Sebaliknya, pemimpin Iran seperti Ali Rijani,
santai-santai aja di permukaan, makanya mudah dikena kan. Itu yang jadi pertanyaan saya juga, terlalu lugu pemimpin Iran ini. Dia sudah jelas disasar, tapi tenang-tenang aja, kumpul dengan masanya di depan, dia habis lah. Presiden Iran jalan-jalan di trotoar tanpa pengamanan. Beda dengan pemimpin Israel. Israel itu hidupnya di bunker kayak Netanyahu. Sekarang hidupnya di bunker. Nggak muncul dia kecuali dalam keadaan sangat-sangat tertentu yang emergency. Dia betul-betul ke permukaan. Hidupnya di bawah semua.